Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, ini yang menjadi kerinduan-Mu, bahwa keberadaan kami di bumi ini boleh membawa suasana kerajaan surga di bumi ini, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh menjadi Tuhan agen-agen kerajaan Allah yang membawa terang, yang membawa perubahan, yang membawa dampak yang positif dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang kehidupan rohani yang baru sebagai cara hidup Kristen yang seharusnya. Dan itu kita pelajari melalui khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada pesan khusus yang berulang kali diungkapkan di minggu-minggu yang lalu, yaitu bahwa dalam kita menjalani kehidupan keberimanan kita bukan hanya berorientasi untuk masuk surga. Kita bukan hanya berpikir bagaimana kita untuk kita dapat masuk surga, tetapi sebagaimana pujian tadi yang kita nyanyikan adalah bagaimana kita menghadirkan surga di bumi ini. Ya, seperti doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menghadirkan surga di bumi ini? Ada sebuah kutipan dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. A happy family is but an earlier heaven. Yang artinya adalah keluarga yang bahagia tidak lain adalah surga yang hadir lebih awal. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keluarga-keluarga seharusnya mengalami kebahagiaan, dan itu merupakan perwujudan surga di muka bumi bagi kita dan bagi orang-orang yang berada dekat dengan kita atau keluarga kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, pada masa PSBB yang lalu saya pernah mendapatkan sebuah klip yang menceritakan pengalaman seorang dokter yang tinggal di Norwegia. Dia bercerita membandingkan bagaimana penanganan pandemi corona ini antara negaranya di Norwegia dengan negara tetangganya yaitu Swedia. Nah Bapak Ibu, penanganan pandemi di Norwegia pada waktu itu dia bilang melakukan lockdown secara ketat. Sedangkan di Swedia itu dilakukan protokol kesehatan secara ketat, namun orang-orang tidak mengalami lockdown. Artinya orang dapat beraktivitas seperti normal tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah dia bercerita bahwa di Norwegia ketika dilakukan lockdown secara ketat itu ternyata mendatangkan efek samping yang buruk bagi keluarga. Karena apa? Katanya dia bercerita karena lockdown yang ketat, orang-orang tidak bisa bekerja dan tentunya berdampak kepada penghasilan, pendapatan daripada orang-orang di Norwegia. Dan Bapak Ibu, di situ dikatakan para ayah menjadi stres karena kehilangan penghasilan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya saya kira satu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya, ketika keluarga tidak mendapatkan penghasilan
dan kemudian keributan atau konflik bisa muncul antara suami istri berkaitan dengan kebutuhan keuangan yang mereka hadapi tersebut. Dan Bapak Ibu, bukan hanya itu, bukan hanya sekedar pertengkaran atau konflik yang terjadi, tetapi Bapak Ibu, dokter ini mengatakan terjadi juga pelecehan seksual, pemerkosaan kepada anak-anak gadis oleh ayahnya sendiri. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di negara-negara Eropa atau di negara-negara barat penggunaan alkohol itu sesuatu yang legal. Sehingga para ayah yang stres tadi kemudian mabuk-mabukan, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Dan dampaknya apa? Di dalam kemabukan itu mereka mungkin tanpa sadar atau tanpa pikiran yang jernih telah melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada anak-anak gadisnya. Dan dokter ini mengatakan dampak dari lockdown tersebut ternyata lebih buruk dan bersifat jangka panjang daripada sekedar menghindari terpapar virus corona. Ya, setelah mungkin pandemi ini berakhir, dampak dari pelecehan seksual tersebut masih terasa oleh para anak-anak gadis yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga di Norwegia. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, keluarga sejak adanya peradaban manusia selalu menjadi target utama iblis untuk dihancurkan. Iblis berusaha untuk merusak keluarga-keluarga, ya, umat manusia. Bukan hanya orang-orang non-Kristen, tetapi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan juga merupakan target utama iblis untuk dihancurkan. Namun, sementara iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga, Allah juga memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga ini. Dan itu dia lakukan sejak dari Adam, sejak dari keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Daud, sampai pada zaman Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa ada keluarga-keluarga yang mempunyai peran penting di dalam rencana penyelamatan Allah bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, di zaman yang semakin modern ini, pergumulan dalam keluarga itu menjadi semakin kompleks. Ya, konflik yang terjadi di dalam keluarga, perpecahan, keributan, perceraian terjadi di dalam keluarga semakin kompleks dengan adanya apa? Dengan adanya gadget, dengan adanya internet, dengan adanya media sosial. Semua itu berpengaruh besar di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi suami istri. Nah, disinilah kita melihat bagaimana khotbah di bukit memberikan pesan kepada kita bahwa nilai-nilai kerajaan Allah bukan hanya memberi kebahagiaan kepada kita secara pribadi, tetapi memampukan kita untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Nah, apa nilai-nilai yang dapat kita terapkan melalui khotbah di bukit bagi kehidupan keluarga? Pertama, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab bahwa kekristenan bukan hanya berbicara pemulihan hubungan secara vertikal kita dengan Allah, tetapi juga pemulihan hubungan secara horizontal dengan sesama. Dan Bapak Ibu, ini ada sebuah aturan yang luar biasa atau boleh dikatakan golden rule
di mana Tuhan ajarkan kepada kita begini, bahwa apa yang kita ingin untuk orang lain perbuat kepada kita, orang lain perlakukan kita, perbuat jugalah demikian. Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kita, maka kita lebih dulu harus melakukan itu kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang simple dari hukum Taurat. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membuat 10 hukum dijabarkan menjadi ratusan aturan yang begitu jelimet, orang Jawa bilang, ya, begitu detail. Orang nggak boleh melakukan ini itu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Tuhan bilang, lakukan apa yang kamu ingin untuk orang lain perbuat, kamu lakukan lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, di dalam konteks hubungan keluarga, ini merupakan satu prinsip yang utama untuk kita dapat mengalami kebahagiaan di dalam keluarga. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mudah sekali untuk kita menerapkan patokan yang tinggi kepada pasangan kita atau anak kita. Mudah sekali di dalam rumah tangga kita itu menghakimi, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan anak kita. Tetapi kemudian ketika hal itu diterapkan kepada diri kita, kita mudah juga untuk membela diri dan mengatakan, oh ini nggak apa-apa, papi lakukan atau saya lakukan karena saya adalah kepala keluarga. Misalnya, atau saya adalah orang tua. Bapak Ibu, tentu hal ini menjadi sesuatu yang bisa membuat orang kecewa, orang menjadi marah karena kita mempunyai standar yang ganda atau kita bersikap munafik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang luar biasa, bahwa kalau kita ingin orang baik sama kita, orang hormat sama kita, hendaklah kita lebih dulu melakukan itu kepada mereka. Kalau kita ingin anak-anak kita hormat kepada kita, maka hendaklah kita sebagai orang tua jangan merendahkan mereka, jangan selalu menyalahkan mereka di dalam apa yang anak-anak kita itu lakukan. Kalau kita ingin istri kita atau suami kita mengasihi kita, ayat ini atau prinsip ini mengajarkan kepada kita, kasihi mereka lebih dulu, hormati mereka lebih dulu. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang simpel bukan? Tetapi sebenarnya ada begitu banyak keluarga yang rusak, yang hancur, yang kemudian berujung kepada perceraian. Karena apa? Karena mereka tidak menerapkan prinsip ini. Mereka menuntut orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan kepada orang lain tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu prinsip yang perlu kita sadari di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan Kristen yang normal, yang seharusnya. Lakukanlah apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, golden rule yang kedua adalah bagaimana kita belajar untuk melihat diri kita sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, berkata begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu?
Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan pernikahan kita merasa paling benar, atau kita merasa diri kita paling tersakiti, paling terzolimi, ya. Padahal kalau kita bercermin kepada diri kita sendiri, kita bisa menemukan, ternyata kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga melakukan hal yang salah. Nah Bapak Ibu, seringkali kita bisa melihat kesalahan pasangan kita. Kita bisa melihat kesalahan anak kita. Atau mungkin mertua kita. Tetapi kita lupa bahwa hal yang sama itu juga kita lakukan. Nah Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang menarik, ya, kisah tentang seorang yang menjual gula merah atau gula aren, ya. Orang ini adalah orang yang sangat sederhana, kalau tidak dikatakan miskin, ya. Nah, dia itu setiap kali menjual gula merah ke sebuah toko di kota, di mana dengan dia menjual gula merah itu dia membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya, membeli sembako, dia beli beras, mungkin dia beli bumbu-bumbu, dia beli sayuran kepada toko itu sebagai ganti dia menjual gula merah itu. Jadi dia tidak menjual gula merah itu mendapatkan uang, tetapi dia membelinya dengan menukar dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, singkat cerita, satu kali si pemilik toko itu menimbang gula merah yang dia beli, yang menurut penuturan si bapak yang menjual itu, ini beratnya 1 kilo. Ternyata Bapak Ibu, ketika ditimbang, si pemilik toko itu menemukan, ternyata cuma 900 gram. Ya, jadi kurang 1 on. Wah, si pemilik toko ini begitu marah. Dia pikir, waduh, sekian lama nih si bapak penjual gula merah ini menipu saya. Lalu ketika keesokan hari berikutnya si penjual itu datang, si pemilik toko ini bilang, Bapak sudah menipu saya, ya. Katanya Bapak jual 1 kilo gula merah, ternyata saya timbang cuman 900 gram. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh si bapak ini, si penjual gula merah ini? Pak, saya ini orang miskin, saya nggak punya timbangan di rumah. Jadi yang saya lakukan adalah waktu saya mengukur berat gula aren ini atau gula merah ini, saya pakai dengan beras yang saya beli dari Bapak yang katanya 1 kilo. Ya. Jadi ukuran beras 1 kilo yang Bapak jual kepada saya pakai untuk mengukur menimbang gula merah ini. Ya. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Rupanya si toko penjual barang kelontongan itu bilang ini beras 1 kilo. Padahal jumlahnya 900 gram. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali berpikir, orang itu jahat sama saya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita memikirkan bahwa kita sudah melakukan yang benar gak sama orang tersebut? Nah Bapak Ibu, ini adalah satu prinsip yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mari, kalau kita mau mengalami keluarga yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar prinsip yang Tuhan berikan. Ya, lakukanlah kepada orang lain seperti apa yang kita kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, melalui kebenaran firman ini, kami boleh diingatkan
di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami menerapkan prinsip-prinsip kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Prinsip-prinsip kerajaan Allah yang menghadirkan suasana surga, khususnya di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh menjalani firman Tuhan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.